hukuman yang seharusnya menurut saya tadi harus berhentikan dengan tidak hormat jadi hakim. Hakim. Ya. Nggak cuma pencopotan sebagai ketua aja. Enggak. Nah itu baru bulat itu putusan bisa diterima oleh itu banyak pihak yang memperjuangkan keadilan. Sebagusnya kalau memang ada minat begitu dari sejak awal 1 tahun yang lalu robah itu di DPR. Yang memiliki kewenangan itu kan para anggota DPR. Nah sementara DPR kita hampir 7 dari 9 partai politik yang ada di DPR yang wakil di situ kan sudah pro pemerintah. Kait huru-hara yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, kira-kira huru-hara yang mana ini? Huru-hara inilah yang keputusan ini gaduh lah ya. Nanti dia bilang huru-hara di jalan segala macam. Nggak ada toh. Ya. Kira-kira Bang, ini akan berhenti sampai di sini setelah keputusan kemarin, atau ini akan memunculkan episode-episode baru, atau ada kelanjutan dari sini Bang? Prediksi Abang seperti apa? Belum selesai loh. Belum selesai nih Bang? Akan ada lagi? Ada. Jadi pertama kan ini sekarang bergulir ya judicial review nomor perkara 141 ini. Iya. Dan itu yang tidak boleh salah satunya putusan MK itu bahwa Pak Anwar Usman tidak boleh menyidangkan itu. Lanjutannya bisa sampai ke situ ya. Jadi hakim PT UN siap-siap untuk menyidangkan, tapi bukan putusan MK lagi, tapi putusan KPU. Artinya isu ini juga bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya Gibran. Bisa lawan politik, bisa orang yang tegak lurus terhadap konstitusi dan negara hukum. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Forum, ketemu lagi bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik dan hukum bersama Darwin. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Nah, kali ini kita akan membahas terkait sebuah isu yang belakangan ramai diperbincangkan. Kita sama-sama mengikuti pemberitaan di media massa bahwasannya baru-baru ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Anwar Usman terbuka melakukan pelanggaran kode etik dan memberikan sanksi pencopotan dari Ketua MK. Tentu saja hal ini memunculkan huru-hara baru di masyarakat bahwa memang dalam putusan syarat Capres nomor 90 itu adanya konflik kepentingan di balik keputusan tersebut. Nah, kebetulan hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir guru kami, abang kami, Prof. Juanda, selaku pakar hukum tata negara. Kita langsung sapa aja. Apa kabar Bang? Baik, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, segar sekali hari ini Bang. Oh iya, karena semakin banyak konflik soal konstitusi ini, jadi pikiran kita terus dicun upkan. Nah, sehingga terus berpikir dan berpikir tidak ada masalah untuk negara dan bangsa, toh. Nah, itu yang penting. Itu membuat kita segar. Tambah awet muda ini Bang. Alhamdulillah. Doa dan itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bang, ini kita bahas tadi yang saya sampaikan di awal, yang belakangan ini rame nih. Kalau kami menyebutnya bahasanya huru-hara nih Bang. Abang gimana sih ngelihat putusan Majelis Kehormatan MK yang kemarin? Ya, terima kasih. Kalau kita ingin secara objektif, memang putusan MK itu kan mungkin pandangan kita mengatakan ini masih belum pas ya, karena sebenarnya untuk khususnya untuk ini kan bervariasi ya. Semua hakim konstitusi itu dinyatakan melanggar kode etik. Semua ya. Tapi ada yang teguran lisan,
ada yang teguran tertulis. Nah, yang paling menarik adalah yang Pak Ketua MK, yaitu Pak Anwar Usman. Nah, itu yang saya katakan tadi adalah seharusnya ketika di dalam pertimbangannya mengatakan seseorang itu melakukan pelanggaran berat kode etik, nah, maka secara matematika politik sama dengannya juga adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Tapi pemberhentian dengan tidak hormat ini bukan sebenarnya menjadi atau sebagai ketua MK. Nah, seharusnya sebagai hakim. Baru itu mantap dan bulat itu putusan, dan saya kira bisa diterima. Cuman walaupun kita merasa dan melihat itu adalah kurang pas, kurang bulat, atau putusan yang ada bilang nanggung, ada yang setengah hati, tetapi saya bisa mendengar dari penjelasan Prof. Jimli itu sendiri. Dia mengatakan, kalau misalnya kami putuskan pemerintahan dengan tidak hormat dari hakim, maka kita harus memberi peluang mekanisme untuk hakim yang terlapor ini memberikan pembelaan di hakim banding. Nah, sementara kesulitannya atau hambatannya yaitu satu, butuh waktu untuk membentuk atau membuat peraturan tentang hakim banding. Yang kedua, setelah itu adalah butuh membentuk mahkamah kehormatan banding. Nah, ketika itu misalnya dilakukan putusan seperti itu, maka bisa saja kita membutuhkan 2 minggu atau 1 bulan lagi. Baru kita tahu bahwa final dari putusan dari MK ini. Nah, sementara kita didesak dengan kondisi yang sangat membutuhkan kecepatan supaya ada kepastian hukum dari putusan MK ini. Nah, itulah alasan sebenarnya dimaklumi tapi tidak bisa diterima. Ya, dimaklumi, ternyata ada problem itu. Walaupun sebenarnya tidak bisa kita terima, ya, kalau memang alasan itu benar apa adanya seperti itu, dan setelah kita buka juga peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 2023 tentang MK itu sendiri, memang ada mekanisme kalau memberhentikan seorang hakim dengan tidak hormat, harus memberi dia mekanisme untuk pembelaannya. Dan saya kira itu sudah menjadi prinsip umum ya ketika kita menyatakan seseorang itu dengan pelanggaran kode etik berat. Nah, artinya ada upaya hukum bagi yang terkena. Nah, itu yang saya katakan tadi, bisa dimaklumi. Oh, ternyata ini alasannya. Nah, namun demikian, ya, walaupun tidak pemerintahan dengan tidak hormat untuk hakimnya, tetapi ada satu putusan lagi atau beberapa putusan yang saya dengar itu bahwa satu, tidak boleh ikut menyidangkan perkara nomor 141 sekarang yang bergulir adalah judicial review juga, ya, itu tidak boleh karena itu menyangkut juga soal capres juga, persyaratan capres dan cawapres pemilu. Ya, yang kedua, tidak boleh ikut nanti menyidangkan perkara hasil sengketa pemilu di 2024, apakah pilpres, apakah pileg. Ya kan, yang penting pemilu 2024 tidak boleh beliau ikut menyidangkan. Saya kira ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita terima, walaupun tidak utuh, tidak bulat bisa kita menganggap itu sudah sempurna, tetapi paling tidak cukuplah sementara ya. Ya, saya kira itu. Bang, ini kan tadi Abang sempat menyinggung ya, keputusan pencopotan dari Ketua MK tidak
diikuti dengan pemberhentian dari hakim ya. Ini kan membuat keputusan itu menjadi tidak maksimal gitu ya Bang. Ada beberapa kalangan di luar yang menyebutkan ini karena ada kaitannya dengan ipar Bang. Ipar presiden gitu ya. Terus? Abang melihatnya seperti apa ini Bang? Yang mana ini? Jadi karena alasannya Anwar Usman itu katanya ipar presiden RI. Iya, saya kira semua tahu. Ya, terus salahnya di mana kira-kira? Makanya nggak dijatuhi hukuman itu, pemecatan dari hakim. Ada nggak itu kira-kira kaitannya Bang? Ini gini, kita mau lihat ini, menganalisis ini secara utuh. Ya. Utuhnya begini. Ya, pertama melihat majelis kehormatan ini kan terdiri dari Profesor Jimli, Profesor Bintan Saragi, dan satu lagi si hakim konstitusi ya, saya lupa namanya. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya mereka ini masih terjaga integritasnya. Ya. Nah, jadi saya belum bisa menilai sempit itu ya. Artinya dengan kaliber atau kapasitasnya Prof. Jimli. Nah, itu satu. Yang kedua, apa motivasi kalau Prof. Jimli itu misalnya dikatakan bahwa karena anak presiden. Memangnya Prof. Jimli ini ada kaitan apa dengan presiden? Saya tidak melihat itu. Ya, dan itu terlalu sempit kalau saya lihat untuk mengkait itu. Yang jelas ya, kalau memang misalnya putusannya pelanggaran kode etik berat, tetapi hanya teguran tertulis, itu bisa jadi bahwa karena faktor tadi. Ya. Tapi ini sebenarnya apapun, menurut saya, ya sanksi ini kan susah, sanksi berat ya. Jadi seseorang yang tadinya menjabat sebagai ketua, terus menjadi hakim biasa, itu sebenarnya banyak hal yang mendegradasi, baik fungsi, baik fasilitas, baik nama baik, baik status. Saya kira ya tidak bisa dikatakan ini ringan ya. Dan ini juga membuat telak juga kalau dikatakan hukumannya ini, kenapa tidak? Memang ya kita menginginkan bahwa seharusnya dicopot dari hakim. Tapi kita juga harus berpikir jernih. Menurut saya, siapa sih yang mau dari ketua turun jadi anggota misalnya? Nah, kalau misalnya mundur itu boleh. Ini kan pencopotan ini dengan tidak hormat loh. Nah, jadi kata-kata tidak hormat itu kan seumur hidup akan dijadikan sebagai catatan yang tidak elok, tidak bagus. Ya, nah saya kira tidak sesempit itu kalau menurut saya. Nah kalau gitu kira-kira menurut kacamata Abang, hukuman apa nih yang kira-kira pas untuk Anwar Usman ini? Hukuman yang yang harus dia terima. Ya ini gitu. Kan perlu kita pahami bahwa MK ini kan merupakan sebuah majelis kehormatan yang mengkaji, memeriksa, menyidangkan soal etik. Nah, jadi soal etik inilah ya, tidak soal pidana, tidak soal perdata, tidak soal hukum administrasinya, ya, tidak soal substansi putusan yang nomor 90 itu. Nah, karena itu ya, hukuman yang seharusnya menurut saya tadi harus berhentikan dengan tidak hormat jadi hakim.
hakim. Ya. Nggak cuma pencopotan sebagai ketua aja. Enggak. Nah itu baru bulat itu putusan bisa diterima oleh itu banyak pihak yang memperjuangkan keadilan. Ya, walaupun ini ya jelas debatable, pro kontra. Oh, bagi yang pendukungnya sebelah sana, ya jelas mengatakan, oh ini tidak adil dan segala macam dan seterusnya, bisa jadi penafsirannya banyak sekali. Ya, tapi yang kita lihat dari kacamata objektif antara yang diperbuat oleh Pak Anwar Usman, ya menurut saya setimpal untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari hakim. Ya. Oke. Nah, Bang, berikutnya kalau menurut pandangan Abang, ini kembali lagi terkait sanksi yang diterima tadi nih. Kan tadi nggak setimpal nih, emang kita sepakat tadi ini nggak setimpal gitu ya. Nggak setimpalnya apakah ini cukup ringan nggak Bang dengan pelanggaran yang dilakukan? Etik loh ini, hanya sebatas pencopotan sebagai ketua MK saja, tidak diberhentikan sebagai hakim. Ini cukup ringan atau sebenarnya gimana Bang? Nggak, saya kira tidak juga ringan ya. Ringan nggak juga. Ini sudah masuk kualifikasi berat. Ya. Cuman beratnya ini berat ringan. Berat ringan. Jadi berat tapi ringan. Berat tapi ringan. Artinya ya yang saya bilang tadi ya kenapa saya bilang berat? Beratnya ini sebagaimana yang saya ungkapkan di awal, seharusnya kan dia selama ini jadi ketua, dapat fasilitas terus dan segala macam, wibawa segala macam, dia adalah top manager di situ ya. Tentu sekarang menjadi hakim biasa. Nah, ini kan berat juga ini. Berat. Jangan dibilang ringan loh. Yeah. Nah, apalagi termasuk fasilitas, termasuk income. Oke, fasilitas income katakanlah tidak begitu jadi masalah. Yang penting harga diri dong. Ya, dalam hidup di Indonesia ini kan menyangkut harga diri. Menyangkut harga diri arti maksud saya dengan dicopot ini kan terdegradasi harga diri nih. Pencopotan tidak hormat lagi. Wibawanya. Nah gitu loh. Nah, tapi inilah yang harus diterima. Ini adalah putusan MK yang dibentuk oleh beliau sendiri secara resmi. Ya kan? Jadi tuan makan apa itu? Senjata makan tuan. Oh, senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Nah, setelah diberi senjata, ya senjata tuh makan tuan sendiri. Kira-kira gitu. Tapi ini kan tidak begitu. Artinya itulah yang saya lihat Prof. Jimli ini saya nilai masih cukup objektif. Dan sebelumnya saya ragukan, loh masa yang melantik itu ketua terus menyidangkan ketua, kayaknya ini main-main ini. Ternyata perkiraan saya agak sedikit tidak tepat ya dalam hal itu. Nah, tetapi ya itulah faktanya. Dan tentu ringannya tentu tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan tidak hormat di hakim. Jadi beratnya itu copot gitu loh. Dari jabatan ketua MK. Artinya dalam hal ini tiga Mahkamah Konstitusi. Oh iya, sebelum saya lupa. Ada kan selain itu putusan yang dari itu dia tidak boleh menyidangkan perkara 141. Itu juga adalah sanksi loh. Oke. Dia hakim tapi tidak boleh. Terus tidak boleh menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan objeknya hasil sengketa pemilu 2024. Juga ini sanksi. Ya, berat juga ya. Loh, kawan-kawan menyidangkan, kita enggak gitu loh. Jangan bilang itu ringan dong. Itu sebagai tambahan. Artinya sanksi ini boleh dibilang nggak ringan sebenarnya. Ini cukup berat, tapi memang masih agak kurang pas. Ya, sedikit. Ada yang bilang setengah hati, ada yang nanggung kan. Ada juga bilang kurang bulat dan kurang sempurna misalnya. Tapi ya apapun bagaimanapun
argumentasi Prof. Jimli mengatakan bahwa ini akan kalau kita putuskan menjadi hakimnya yang diberhentikan dengan tidak hormat, maka kita butuh waktu membentuk peraturan, terus hakim panel, hakim banding. Jadi butuh waktu. Nah, oleh karena itu saya kira menurut saya bisa diterima secara akal sehat. Ya. Oke, Bang, ini kalau kita ke masyarakat nih, pemberitaan terkait pencopotan ini Anwar Usman ini kan rame di beberapa hari terakhir, pemberitaan di media massa gitu. Kalau kita lihat di media sosial, komentar masyarakat, apalagi netizen kita ini kan berbagai ini. Bagaimana Bang melihat tanggapan masyarakat terkait isu ini, Bang? Ya, kalau isu ini kan memang sudah luas ya, dan kemarin itu sangat dinantikan putusan MK ini ya. Karena saya tahu, karena begini, saya selalu hampir tiap hari ya berada di tengah-tengah para media, dan di situ masyarakat kita respon terhadap apa yang terjadi ini, bertanya, menunggu ya. Nah, artinya memang banyak menyayangkan putusan nomor 90 itu ya. Nah, bahkan ada yang kecewa, ada yang memang sebelum diputuskan MK mengatakan ini mahkamah keluarga. Nah, ada yang mengatakan ini demi untuk kepentingan seseorang. Nah, ini kan merupakan sebuah bukti atau ciri masyarakat kita peduli terhadap kepentingan bangsa dan negara, khususnya untuk pemilu 2024. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa lagi menggunakan pola-pola otoriter, pola-pola diktator, pola-pola Orde Baru. Ya, walaupun kita misalnya punya kekuasaan yang cukup super. Nah, ini harus kita tinggalkan. Ya. Nah, yang perlu juga kita sampaikan kepada para pemuda kita, boleh bergerak ke arah menjadi pemimpin, tidak dilarang, itu konstitusi kita juga memberi kesempatan ya, hak setiap warga negara ya. Dan saya mendukung, bukan berarti kita tidak mendukung, tapi persoalannya kemarin itu kan putusan MK ini seolah-olah diperuntukkan untuk satu orang. Nah, siapa satu orang itu? Yaitulah anak presiden. Ternyata dugaan itu benar. Misalnya deklarasi sebelumnya diduga. Nah, ternyata dugaan itu benar ketika putusan ini sudah keluar, si Gibran mencalonkan diri cawapres. Nah, ini jadi gayung bersambut kan? Ya, gayung bersambut, dan dugaan itu benar. Ya kan? Misalnya kalau dugaan si Gibran mau, dugaan ini sebelum putusan, putusan sudah mengatakan bahwa ada peluang bagi pemuda atau warga negara Indonesia di bawah 40 tahun boleh, asal misalnya pernah menjabat jabatan yang diperoleh dari pemilu, apakah kepala daerah, apakah DPRD, apakah DPD, apakah DPR misalnya. Ya, saya kira tidak ada masalah ya kalau misalnya tidak dilakukan melalui putusan MK. Contoh misalnya ya, sebagusnya kalau memang ada minat begitu, dari sejak awal 1 tahun yang lalu robah itu di DPR dengan undang-undang. Jadi undang-undang pemilunya dirobah. Kalau undang-undang pemilunya dirobah, tidak
tidak gaduh dia. Dan memang itu kewenangan dari DPR. Nah, makanya yang gaduh kemarin itu adalah putusan itu mengambil alih sehingga membuat norma baru, ya. Yang norma baru ini sebenarnya tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi kita. Ini problem konstitusi dan problem hukumnya, ya. Tapi kalau misalnya mengambil memasukkan norma baru, tapi sesuai dengan konstitusi, ya, itu tidak masalah. Nah, oleh karena itu setahun yang lalu bagusnya itu bahwa robah itu kan yang memiliki kewenangan itu kan para anggota DPR. Nah, sementara DPR kita hampir 7 dari 9 partai politik yang ada di DPR yang wakil di situ kan sudah pro pemerintah. Mudah sekali merubah itu. Nah, ini saya kira kekeliruan yang sangat fatal. Ya. Oke, tadi udah mulai singgung-singgung nih pemilu 2024. Polemik ini berdampak nggak Bang kira-kira menuju pemilu 2024 yang tinggal hitungan bulan nih? Dampak apa maksudnya? Akibat putusan ini, terus rentetan-rentetannya gitu ya. Ada dampaknya nggak kira-kira nanti? Dampak untuk siapa? Untuk proses keberlangsungan pemilu. Ya saya kira yang jelas ya kita tidak tahu ya apa yang terjadi dalam 1 bulan ke depan. Atau gini, mohon maaf Bang, dengan kata lain berdampak nggak dengan pasangan calon Prabowo Gibran? Maksudnya dampak positif apa negatif nih? Ya bisa positif bisa negatif terkait ini polemik majelis ya saya kira MK ini. Dampak pasti ada. Ada dampak. Ya. Tapi soal kuantitasnya itu kan saya sulit memprediksi apakah dampaknya ke negatif, apakah dampaknya kepada positif. Ya pasti itu kan sebuah kodrat dalam perpolitikan ya. Itu pasti nanti akan terjadi pro dan kontra. Ya kan? Yang pro kepada Gibran misalnya. Oh, tentu pasti ada kan yang pro ya. Tidak mungkin yang tidak. Mendukung habis-habisan. Tapi yang kontra mengatakan ini kok begini misalnya ada, apalagi sudah ada putusan MK ini kan. Nah, ini kita tidak bicara di ruang hampa, tetapi benar-benar dibuktikan oleh MK. Kalau kita bilang wah kita tidak percaya dengan tidak menerima atau tidak mengakui putusan MK itu, loh ini dibentuk secara resmi dan orang-orang juga adalah kredibel misalnya. Nah oleh karena itu artinya karena ini sudah putusan MK ya, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka artinya ini terbukti kan ada konflik kepentingan di situ. Dan ketua Mahkamah Konstitusi sudah diberi sanksi. Artinya udah fakta hukum ini. Nah, oleh karena itu berarti nanti yang pro pada putusan ini tentu kan menilai sinis atau apa. Nah, ini yang saya bilang dampak pasti ada. Tapi soal apakah signifikan atau tidak. Seperti apa dampaknya kita lihat prosesnya lah dalam perjalanannya. Ya, yang tidak suka misalnya dengan pencalonan Gibran pasti lari. Ya kan? Yang suka misalnya pasti mendukung tetap di pasangan Prabowo toh. Nah, ini tapi bagaimana itu nanti bisa dibuktikan di pemilu tanggal 14 Februari. Ya. Oh, apakah ini berdampak atau positif atau berdampak ke negatif pasangan ini? Saya kira pasti ada. Oke, Bang, ini kalau kita bicara tadi dampak ada ke pemilunya, ke Gibrannya, kira-kira ada nggak dampaknya nih Bang? Ya, karena kan ini kan keputusan untuk Gibran kemarin, walaupun sebenarnya ini dicocok-cocokkan kebetulan ya, akan berdampak nggak ke Gibran ya Bang? Ya sama saja saya kira. Ini tadi soal pasangan ya. Ya, tapi di situ kan tidak bisa dielakkan. Ya bisa positif, bisa negatif misalnya. Tapi yang jelas saya pikir tidak semua ya anak pemuda
itu milenial itu memilih yang milenial. Ya, ada yang memang wah ini misalnya dengan penilaian sendiri, wah ini belum pas misalnya. Tetapi ada juga yang mengatakan, wah ini idola saya, ini pas misalnya. Nah sama, itu dampak ke Gibran di situ. Nah tapi kalau soal dampak Gibran dengan partai yang lama, itu lain lagi cerita ya. Wah itu beda lagi, beda kasus ya. lagi ya. Nah tapi kalau ini ke masyarakat, ya kembali lagi, pro dan kontra akan terjadi. Dan tentu, nah tadi yang menilai, oh ini, ada yang mengatakan, oh terlalu cepat, oh ini nafsu sekali misalnya, karena ini anaknya presiden. Nah ada yang menilai begitu, kita tidak boleh marah, ya wajar, ini negara demokrasi. Tetapi bagi yang sebaliknya menilai, oh ini positif, ya, oh alasannya masih muda, terus ada prestasi misalnya di Solo misalnya dan segala macam, juga kita juga tidak bisa melarang pandangan-pandangan seperti itu. Nah, Prof. Jimli sempat mengeluarkan pernyataan sanksi yang diberikan ini kepada Anwar Usman ini karena memang salah satu pertimbangannya proses pemilu ini udah berjalan, Bang. Jadi jangan sampai mengganggu jalannya proses pemilu yang sudah berjalan dan akan berlangsung di depan mata. Kira-kira bisa diterima nggak itu ya, Bang? Kira-kira? Ya memang begini ya, pemilu ini kan 5 tahun sekali. Dan memang kita mengawal, semua bangsa kita harus, kalau bisa janganlah terganggu, janganlah terhambat gara-gara soal yang seperti itu ya. Artinya kegaduhan ini jangan sampai menghambat proses jalannya pemilu, pelaksanaan 5 tahun demokrasi kita, 5 tahunan demokrasi kita. Saya sepakat itu ya, boleh kita melakukan upaya-upaya hukum misalnya atau upaya-upaya politik ya, tetapi tidak boleh anarkis, tidak boleh menghambat pemilu. Bab korbannya kan semakin tidak seimbang nanti ketika misalnya pemilu ini gagal atau pemilu ini kacau ya tidak kasihan ada masyarakat juga. Kasihan masyarakat juga. Saya kira kita juga boleh berbeda pandangan, berbeda pendapat. Kita boleh mengatakan ini tidak pas, putusan ini tidak pas ya. Tetapi yang penting kembali kepada masyarakat lagi ya. Jangan menghambat, tapi pilihlah yang terbaik dari pasangan ini nanti. Ketika tidak suka dengan A, ya jangan pilih A. Ketika B, pilih B. Dan seterusnya. Ya, saya kira itu yang kita himbau kepada masyarakat luas. Ya, sebab dengan kita pemilu, kita bisa melakukan proses penggantian pemimpin, penggantian wakil-wakil rakyat dan segala macam, dan proses konstitusi kita berjalan dengan baik. Oke. Ini kita kembali ke Anwar Usman. Setelah dia mendapatkan sanksi, dicopot secara tidak hormat dari Ketua Mahkamah Konstitusi, beliau sempat mengeluarkan pernyataan kalau ini semacam fitnah dan dia merasa ini sebagai objek yang dipolitisasi. Abang melihatnya seperti apa? Itu hak dia. Oke. Tetapi kalau saya melihat secara objektif, Pak Anwar Usman ini tidak legowo dan tidak mau mengakui berarti. Tidak mau mengakui putusan MK ini. Ya. Saya kira kurang pas ya. Beliau membentuk, beliau mengangkat, beliau melantik majelis kehormatan. Ya, loh, kok putusan seperti ini beliau mengatakan ini fitnah. Lah ini prosesnya. Proses yang dilakukan oleh lembaga yang resmi. Nah, fitnahnya di mana gitu loh? Saya tidak tahu fitnahnya di mana. Kalau fitnah itu ya, misalnya tanpa melalui proses lembaga yang dibentuk, orang nuduh ya, saya bisa terima fitnah. Nah, saya tidak tahu fitnah di mana.
Nah, mungkin ya tanya saja pada Pak Anwar Usman ya. Ya, kalau saya melihat dari luar, nah dengan kata-kata fitnah segala macam tidak mau mengakui, itu menunjukkan ketidaklegoan dan ketidakbijaknya, ketidaknegarawannya. Ya, katanya ya harus kita ingat. Saya kan juga lihat soal jabatan itu kan milik Allah, kata beliau. Ya kalau sudah copot ya sudah, Allah mungkin melalui MK ini untuk ya sudah selesai, kan gitu kan? Ya, betul, terima betul. secara legowo. Nah tapi ya menurut saya, saran saya, kalau memang tidak bisa menerima putusan MK itu ya, dan gerah menjadi hakim konstitusi, lebih bagus mundur aja saya pikir ya. Jangan mengeluarkan pernyataan yang ini ya, memicu nyatakan saja lagi. Dengan putusan MK ini saya mundur. Belum gitu. Yang saya bentuk sendiri, dengan SK saya sendiri, yang saya lantik sendiri, yang saya percaya orang-orangnya, ya, maka saya nyatakan mundur dari hakim konstitusi. Saya kira terhormat sekali beliau. Ya, daripada mengatakan ini fitnah, itu fitnah, segala macam. Objek yang dipolitisasi. Ya, walaupun itu saya kata-kata tadi itu hak beliau. Ya, tapi kalau itu terus diungkap dengan kalimat-kalimat yang kira-kira intinya tidak mau menerima putusan MK ini, jadi kan mendegradasi ya penilaian masyarakat kepada beliau. Berarti masih mau jadi jabatan ketua MK. Banyak nanti penilaian orang, padahal kita udah bagus juga ini Pak Ketua ini, soal jabatan adalah milik dan milik dari datangnya dari Allah, bahasanya begitu kan ya. Saya lupa ingat itu ya kalimat yang sebenarnya, tapi intinya bahwa jabatan itu adalah milik Allah. Kapan dia mau angkat, kapan dia turun, nah sudah pasrah, konsistenlah dengan itu. Saya kira ya lebih terhormat, menunjukkan kenegarawanan juga. Saya kira itu yang saya sangat sayangkan loh, kok ada begini ya. Padahal kemarin benar-benar still yakin bertauhid kepada Allah, ya kan, bahwa semua milik Allah, dan itu bagus. Tapi konsisten maksud saya, ketika kemudian Allah tidak ada lain selain Allah, ya ketika misalnya ada begini, ya sudah, katakan pada ini, ya sudah, saya terima, walaupun saya kecewa misalnya, tapi saya terima misalnya kan, apapun ya, saya yakin lah, saya pun dibuat begitu, saya juga kecewa. Tapi ketika saya sudah mengatakan ada inilah jabatan milik Allah, nah, saat itulah kita katakan bahwa sudah, karena ini milik Allah, saya harus turun tahta, ya sudah, saya legowo, selesai, ya kan? Ya mau apa lagi? Sama dengan putusan MK itu, tidak ada upaya banding. Ya, ini juga tidak ada upaya banding misalnya. Ya sudah. Nah, itulah kira-kira ya harus diterima secara legowo. Saya kira itu. Oke, Bang, ini terakhir. Terkait huru-hara yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Kira-kira huru-hara yang mana ini? Huru-hara inilah yang keputusan ini gaduh lah ya. Majelis Kehormatan MK ini. Nanti dia bilang huru-hara di jalan segala macam. Nggak ada toh. Ya. Kira-kira Bang, ini akan berhenti sampai di sini setelah keputusan kemarin Anwar Usman dicopot sebagai ketua MK, berhenti sampai di sini, atau ini akan memunculkan episode-episode baru, atau ada kelanjutan dari sini, Bang? Prediksi Abang seperti apa? Belum selesai loh. Belum selesai nih, Bang? Akan ada lagi? Ada. Jadi pertama kan ini, sekarang bergulir ya, judicial review. Nomor perkara 141 ini. Dan itu yang tidak boleh, salah satunya putusan MK itu bahwa Pak Anwar Usman tidak boleh menyidangkan itu. Ya kan? Perkara itu. Objeknya sama ini, tapi ditambah lagi adalah soal narasi tadi yang itu kan ada gubernur yang sekarang ini, tambahan gubernur.
Ya, itu nanti tidak boleh. Nah, terus kemudian bagaimana putusannya nanti? Artinya ini kan kita tunggu nih. Dengan putusan ini akan muncul lagi nih rentetannya. Sebab akibatnya. Oke. Nah, oke. Terus yang ini, yang putusan MK ini kan pasti dijadikan dasar bahan oleh para kelompok tertentu, khususnya penggiat keadilan, ya, penggiat keadilan, membawa ini nanti ketika sudah ditetapkan, ya, KPU 3 pasangan ini, termasuk Gibran, itu masuk ke wilayah PT UN. Lanjutannya bisa sampai ke situ ya. Jadi hakim PT UN siap-siap untuk menyidangkan, tapi bukan putusan MK lagi, tapi putusan KPU. Artinya isu ini juga bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya Gibran. Bisa lawan politik, bisa orang yang tegak lurus terhadap konstitusi dan negara hukum. Iya. Ya, seperti misalnya para akademisi, guru besar yang kemarin, advokat, kan tidak ada, terus terang aja, yang saya lihat tidak ada afiliasi dan menurut saya tidak ada kaitan dengan partai politik tertentu ya. Nah, karena dia tahu bahwa ini akan ada kekeliruan, nah ini akan berproses nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, yang dijadikan objek gugatan adalah keputusan KPU, bukan keputusan MK atau putusan yang kemarin, tidak. Nah, cuman putusan MK ini ya akan dibawa juga masuk dalam gugatan ini nanti sebagai salah satu dasar. Bahwa mengatakan ini ada pelanggaran kode etik dalam putusan nomor 90 tadi. Nah, dengan demikian dianggaplah cacat. Loh, kok ada salah seorang yang diketok palu oleh KPU, ya, yang cacat ini kok diketok. Nah, itu yang jadi alasan nanti di salah satu ya di PT UN. Artinya salah satu episode yang kemungkinan terjadi lanjutan dari polemik ini itu salah satunya. Dan yang kedua lagi ini bisa diinikan ke Bawaslu. Ya, dua ini. Ya. Nah, yang jadi persoalan lagi nanti bukan ini satu hal adalah putusan, misalnya katakan putusan yang 141 ini berbeda dengan putusan nomor 90. Wah, panjang lagi nih. Nah, kata yang ini, ini berlakunya kapan nih? Kalau misalnya itu putusan itu sebelum ditetapkan oleh KPU, pasangan ini ada yang mengatakan pasangan ini tidak berhak ini karena ini berdasarkan ini. Tapi ada yang mengatakan tidak, ini untuk 2029. Tapi ada yang mengatakan sekarang ini 2024. Sejak diucapkan ini sudah berlaku. Polemik lagi kan. Jadi pertanyaan tadi semakin seru, semakin berlanjut problem ini nanti. Dan semakin rame nih huru-hara ini. Saya semakin sehat melihat bukan melihat adanya gaduh, melihat dari kompetisi perjuangan kawan-kawan untuk menegakkan keadilan itu, memperjuangkan sebagaimana prinsip-prinsip negara demokrasi. Artinya apapun itu, meskipun episodenya akan bertambah terus gitu, tapi tetap nggak ada keriuhan lah di masyarakat. Kita minta jangan. Harus semua melewati siapapun proses nanti hukum. Makanya saya menginginkan sebenarnya hal seperti ini harus diselesaikan sebelum pemilu. Ya, sebab pemilu 2024. Sebab apapun nanti kalau ini terus, maka 2024 dalam sengketa pemilu waktunya udah singkat. Bakal tidak diselesaikan. 2024 pasti muncul lagi kata yang menang, saudara ini tidak berhak sebenarnya ini. Nah, ini kan masih juga diungkit ini. Nah, terus kalau dia menang misalnya atau dia kalah, terus diungkit juga oleh yang pemohon segala macam. Nah, ini
terus. Nah, oleh karena itu kita berharap polemik hukum ini cepat diselesaikan, ya, biar jangan berlarut-larut, agar tidak berlanjut, ya, dan negara kita damai, kompetisi kita sehat, kita bisa membangun bangsa ini secara baik, secara sukses. Nah, itu yang kita harapkan. Dan kita sebagai warga negara semakin sejahtera, semakin damai, dan tentu kopi di mana saja kita bisa ngopi. Langsung. Ayo Bang, silakan Bang. Oh iya, Bang. oh gitu ya. Kopinya Ternyata kita bisa ngopi langsung. Nah, kayak gini kan, enak kan? Ngobrol-ngobrol. Saya dari tadi udah mau pengen nawarin cuma. Nah, saya kan kalau tidak ditawarkan malu ini kalau tidak tawar. Mantap. Enak ya, sambil ngobrol ngopi. Ya. Mantap Bang, tapi nggak terasa nih obrolan kita udah setengah jam lebih. Oke. Udah hitung-hitungan saya tadi ada sekitar 40 menitan. Jadi ini kalau kita lanjutin ini bisa nggak habis nih semalam Bang. Iya. Abang kami Prof Juanda, terima kasih banget udah mau hadir, udah mau berbagi. Artinya ini satu apa ya, pencerahan buat sobat forum yang menyaksikan program ini yang mungkin kemarin itu masih meraba-raba seperti apa sebenarnya gambaran, bayangan polemik huru-hara MK ini gitu. Tapi dengan penjelasan tadi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Abang sehat terus. Amin. Bahagia selalu, sukses terus, dilancarkan semua urusan. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan gak kapok main-main ke forum keadilan. Siap. Kalau ini terang aja, saya tidak ingin berbaik bahasa. Saya memang stop, saya kira udah nanti saya tidak kemana-mana hari ini, hanya satu, ya. Forum keadilan. Forum keadilan. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak, Bang. Oke, Sobat Forum, itu tadi obrolan kami dengan senior kami, orang tua kami, abang kami, Prof Juanda, yang telah berbagi terkait polemik huru-hara MK yang belakangan ramai di media massa. Saksikan terus Forum Ngobdar di channel YouTube Forum Keadilan TV. Tentu saja kami akan terus menghadirkan isu-isu terkini, isu-isu terbaru yang menjadi perbincangan di media massa, tentu saja dengan narasumber yang mencerahkan dan menginspirasi. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.